Nomor urut sudah ada, kemudian nama juga tentu sudah ada, partai sudah dipilih, lalu apa saja yang harus dilakukan oleh seorang caleg untuk memaksimalkan digital marketing atau promosi online. Halo para caleg atau juga para sukarelawan atau juga para relawan caleg. Digital marketing menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh caleg masa kini. Buat Anda yang berusia senja atau juga berusia muda atau juga berusia tengah-tengah dan Anda mencalonkan diri menjadi calon legislatif, maka sudah seharusnya Anda melakukan yang namanya digital marketing. Digital marketing menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan di luar kampanye-kampanye offline ataupun promosi offline yang sudah dilakukan seperti menggunakan flyer, baliho, sebaran, kunjungan ke tempat-tempat yang menjadi tempat tinggal konstituen. Tetapi digital marketing juga tetap harus dilakukan. Saya akan membagikan beberapa tips tentang bagaimana mengoptimalkan digital marketing untuk calon anggota legislatif, baik itu untuk DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPR, atau juga DPD. Hal pertama yang harus dilakukan tentu kita mempunyai basic material yang akan digunakan kita untuk branding ataupun promosi online. Sebelum kita jauh melakukan hal-hal yang memang seharusnya dilakukan dalam tahapan digital marketing. Nah, basic konten ini yang pertama adalah nama panggilan atau nama populer. Misalkan nama saya adalah Adi Sumaryadi, tetapi biasanya ada nama yang lebih dikenal atau misalkan sebagai contoh Ridwan Kamil. Namanya Muhammad Ridwan Kamil, tetapi mempunyai nama populer misalkan Kang Emil. Nah, maka nama itu harus ada. Ketika kita mencalonkan diri, nama itu harus sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelum seseorang mencalonkan menjadi anggota legislatif. Itu yang pertama. Namanya itu harus mudah diingat. Kemudian kalau memang sudah ada sebelum mencalonkan diri, itu harus dikuatkan lagi. Misalkan Joko Widodo menjadi Jokowi, nama bekennya adalah Jokowi, pun dengan yang lainnya. Maka ketika Anda mencalonkan diri, nama itu harus segera dicari. Nama Anda mungkin panjang, tetapi ada nama yang lebih bisa disingkat kemudian dipopulerkan. Kemudian yang kedua adalah tagline. Tagline jauh sebelum visi misi, jauh sebelum profil detail dari Anda, kita harus menyiapkan tagline-nya dulu yang mudah diingat. Misalkan nama kemudian diikuti dengan apa yang akan dilakukan. Misalkan Kang Adi misalkan, atau Mas Adi, Pangandaran mendunia misalkan. Contohnya seperti itu. Atau Kang Emil, Jabar juara atau apa. Itu contoh-contoh tagline yang merupakan representatif dari sebuah visi dan juga misi yang mudah diingat oleh masyarakat, khususnya di konstituennya. Gunakan bahasa yang mudah, kemudian gunakan bahasa yang itu menjadi bagian dari masyarakat itu. Misalkan di daerah Cirebon, Indramayu, misalkan Pangandaran, itu kan campuran. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, mungkin dikombinasikan bisa. Kalau tidak, misalkan bisa juga menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi dengan menggunakan bahasa daerah setempat itu juga akan memudahkan masyarakat sekitar atau orang-orang yang akan memilih Anda nantinya lebih ingat dalam benaknya bahwa tagline dari calon anggota legislatif yang saya jagokan, yang saya percayai, yang saya andalkan adalah A, adalah B, adalah C. Yang selanjutnya adalah foto. Ini foto sangat pengaruh. Jangan menggunakan foto yang sudah lama dan tidak update. Misalkan kita usianya saat ini di usia 50 tahun. Kemudian kita menggunakan foto 30 tahun. Tidak nyambung ketika kok waktu di foto terlihat muda tetapi saat ini usianya jauh dari yang difoto.
menyegerakanlah untuk mengambil foto secara profesional. Kemudian ada beberapa tipe yang kita bisa gunakan, termasuk nanti ngikut ke bagaimana kita membranding. Apakah kita membranding tua, berarti lebih bijaksana tampilannya? Apakah kita membranding semangat, mungkin dengan menggunakan baju-baju yang penuh semangat? Apakah kita membranding futuristik, berarti kita lebih mengedepankan tampilan yang lebih features? Kemudian apakah kita lebih ngeblend dengan budaya, mungkin menggunakan pangsi, menggunakan iket, atau menggunakan baju tradisional? Itu semuanya harus dipersiapkan. Jangan sampai menggunakan foto apa adanya sehingga kemudian di proses digital marketing menggunakan foto yang blur, menggunakan foto yang resolusinya kurang bagus. 3 hal itu harus dipersiapkan jauh sebelum profil lebih detail. Baru setelah itu kita sampaikan dan siapkan programnya seperti apa, visi misinya seperti apa, profil kita seperti apa. Secara teks, secara video, maupun secara audio. Itu yang harus dipersiapkan, baru setelah itu kita akan menggunakan digital marketing yang pertama, yaitu memaksimalkan sosial media di video selanjutnya.